Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Sulis Triwulandari, Sarjana Pendidikan CGP Angkatan 4 Kabupaten Boyolali. Fasilitator Bapak Dr. Andes Agus Sunyoto, MPD. Pengajar praktek Bapak Yusmin Aji Joko Sambudi, Sarjana Pendidikan. Video kali ini adalah tugas 3.1.A.9 koneksi antar materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pratap Triloka oleh Ki Hajar Dewantara adalah ing ngarsa sung tulodo di depan memberi teladan, ing madya mangun karso, di tengah membangun motivasi, tutpuri handayani, di belakang memberikan dukungan. Harus dimiliki oleh guru sebagai pemimpin pembelajaran yang seringkali dihadapkan dengan permasalahan dilema etika. Sehingga dengan Pratap Triloka Ki Hajar Dewantara, guru harus mampu mengambil keputusan yang berpihak pada murid secara tepat, efektif, dan bermanfaat. Setiap keputusan yang kita ambil akan ada konsekuensi yang mengikutinya. Dan oleh sebab itu, setiap keputusan perlu berdasarkan pada rasa tanggung jawab, nilai-nilai kebajikan universal, dan berpihak pada murid. Dalam pengambilan suatu keputusan, seringkali kita bersinggungan dengan prinsip-prinsip etika. Prinsip-prinsip etika sendiri berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati dan disetujui bersama, terlepas dari latar belakang sosial, bahasa, suku, bangsa, maupun agama seseorang. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, kejujuran, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, kesabaran, dan masih banyak lagi. Coaching dengan model Tirta dapat mengidentifikasi masalah dan membuat pemecahan masalah dengan menggali potensi. Model Tirta ini sangat ideal jika dikombinasikan dengan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dari 9 langkah tersebut, guru bisa menerapkan coaching model Tirta untuk memastikan apakah pengambilan keputusan yang dilakukan sudah tepat, efektif, dan bermanfaat. Kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosional yang baik akan membuat guru dalam pengambilan keputusan lebih responsif, tidak tergesa-gesa, efektif, dan bermanfaat. Keterampilan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab sebagai salah satu kompetensi sosial emosional sangat penting dalam memimpin pembelajaran, sehingga keputusan yang diambil berpihak pada murid. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianut oleh guru.
Nilai-nilai guru penggerak, reflektif, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid akan mempengaruhi guru dalam mengambil keputusan secara tepat dan mengurangi kekhawatiran salah dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan yang tepat dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak yang terlibat dalam permasalahan, sehingga akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Perubahan tidak dapat dibangun secara singkat, namun ada proses yang harus dilalui dan dikerjakan agar terwujud. Perlu adanya sosialisasi dan komunikasi secara persuasif, secara terus-menerus agar lingkungan yang masih menggunakan paradigma lama akan memiliki pemahaman baru dan mampu beradaptasi dengan adanya perubahan. Pengambilan keputusan atas adanya perubahan maka perlu dilakukan dari hal kecil agar menjadi kebiasaan dan budaya positif dalam lingkungan. Kesulitan-kesulitan di lingkungan yang sulit dilaksanakan untuk menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini, misalnya kesalahan masa lalu dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusan dengan paradigma individu lawan masyarakat cenderung diutamakan kepentingan masyarakat yang melingkupi dari sebagian besar orang yang berkepentingan. Kekhawatiran jika keputusan yang diambil tidak bisa memuaskan bagi sebagian besar suatu kelompok. Pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil dengan pengajaran yang memerdekakan murid adalah jika dalam mengambil keputusan sudah melalui 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang berpihak pada murid, maka merdeka belajar bagi murid akan terwujud sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang akhirnya murid dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Guru sebagai pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dengan tepat, berpihak pada murid, dan memerdekakan murid akan menjadikan murid-murid kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, bisa membawa kesuksesan murid di masa depan. Dengan pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi, kompetensi sosial dan emosional, maka akan berpihak pada murid yang akan mewujudkan merdeka belajar. Kesimpulan akhir dari pembelajaran modul 3.1 dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh guru yang harus berpihak pada murid dan menganut nilai-nilai kebajikan serta sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Melalui alur Bagja dan coaching model Tirta dalam mengambil keputusan bisa menggali potensi siswa. Dalam mengambil keputusan harus dalam kesadaran penuh sehingga keputusan yang diambil tepat, efektif, dan bermanfaat. Pengambilan keputusan pada dilema etika sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan.
Demikian video koneksi antar materi tugas 3.1.A.9. Sekian dan terima kasih. Salam guru penggerak. Guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.